Oke, selamat pagi adik-adik. Terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah, untuk hari ini Cici mau minta maaf dulu nih pada adik-adik. Kenapa? Karena Cici nggak bisa ke wihara dulu. Karena selama masa PPKM darurat ini, Cici Koko lagi mengurangi yang namanya mobilitas di wihara nih. Yang namanya kumpul-kumpul di wihara kita kurangin dulu. Jadi, Cici Kokonya bakal rekaman di rumah nih kayak Cici sekarang. Oke? Nah, karena waktu juga udah makin siang, kita langsung mulai aja ya baca parita dulu. Hari ini yang memimpin parita ada Cici Meta. Kepada Cici Meta dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai puja bakti online pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Mari adik-adik, kita mulai puja bakti online pada hari ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namaskara. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namaskara. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namaskara. Yamham hako mayang Bhagawantang sarananggata yono Bhagawasata yasaca mayang Bhagavato damang rocema imehi sakare hitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa, Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Adik-adik sekarang duduknya bersila ya. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbha Bagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana partang bharnamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada partang bharnamase parnatipata weramarni sikkhapadang samadhiyami adinadana weramarni sikkhapadang samadhiyami kame sumiccacara weramarni sikkhapadang samadhiyami musawada weramarni sikkhapadang samadhiyami surameraya majapamardhartana weramarni sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati sattha dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya,
sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sandirtiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupartipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Partipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Partipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadhidang Cattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahunneo Pahunneo Dakhirneo Anjalikararneo Anuttarang Punyaketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Saca Kiryagatayo Bharnamase Natime Saranang Anyang Buddho Me Saranang Waram Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sangho Me Saranang Waram Etena Saca Wajena Sotite Hotu Sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Mari adik-adik, setelah kita selesai membacakan parita, mari kita bermeditasi sejenak.
Ambil sikap duduk yang baik. Tangan di atas pangkuan dan kakinya bersila. Meditasi dimulai. Budang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Oke, terima kasih kepada Cici Meta udah mau mimpin Parita pada pagi hari ini. Nah, biar tambah semangat, kita mau nyanyi dulu nih. Tapi kali ini yang nyanyi adalah Koko Adit. Oke, nah mau tahu kan Koko Adit mau nyanyi lagu apa sih nih? Kan biasanya kalau yang nyanyi tuh kalau nggak Koko Fisah, terus Koko Belly, Cici Muti. Hari ini yang mau nyanyi Koko Adit nih. Oke, langsung aja ya. Kita panggil Koko Aditnya. Kepada Koko Adit, dipersilahkan.
dibabarkannya. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Ajaran agung pertama Sang Buddha adalah 4 kesunyataan mulia. Maka jalanilah 8 jalan utama. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Dhammacakkappavattana Sutta, ajaran yang pertama Sang Buddha. Sekali roda dhamma telah diputarnya, tiada yang dapat menghentikannya. Oke. Nah, adik-adik, nih gimana nih? Udah denger kan tadi Kak Fadit lagunya? Oke. Nah, sekarang karena kita udah mulai masuk ke materi nih, hari ini Cici mau kasih tahu nih, yang mau ngisi itu ada Cici Jessi. Cici Jessi yang mau ngisi hari ini. Kira-kira Cici Jessi mau ngisi apa ya? Nah, langsung aja ya kita panggil Cici Jessi. Cici Jessi kira-kira mau ngisi tentang apa? Oke? Kepada Cici Jessi dipersilakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Balik lagi nih sama Cici Jessi. Oh iya, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Oke, hari ini kita akan bahas soal Patidana. Nah, gini adik-adik, jadi salah satu budaya yang diperingati pada bulan ke-7 penanggalan lunar adalah Citgue. Ya, adik-adik, Citgue yang dalam kalender Tionghoa secara tradisi dikenal sebagai bulan hantu. Nah, di bulan ini biasanya kita menghindari melakukan kegiatan besar seperti pernikahan, membuka usaha baru, pindah rumah baru, dan lain sebagainya. Nah, 2 sembahyang ini itu dinamakan Ciyoko dan sembahyang rebutan. Nah, apa sih bedanya? Kalau Ciyoko sendiri sebenarnya merupakan tradisi masyarakat agraris Tiongkok pada zaman dahulu yang merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur serta para dewa yang dilakukan pada pertengahan awal musim gugur. Nah, biasanya pada bulan ke-7 Imlek ini mereka melakukan itu semua agar panen mereka dapat menghasilkan hasil yang berlimpah pada musim gugur berakhir. Nah, disebut dengan sembahyang rebutan karena berdasarkan kepercayaan tradisi bahwa pada saat upacara sembahyang tersebut para hantu yang bebas sementara dari neraka akan saling memperebutkan persembahan yang diberikan oleh penerima gitu. Dan dalam kepustakaan Buddhisme ini versi Theravada, praktek Patidana berawal dari kisah Raja Bimbisara dari kerajaan Magadha yang melimpahkan, membagi atau mengalihkan hasil perbuatan baiknya kepada para makhluk peta yang merupakan sanak keluarga dengan cara mempersembahkan dana kepada
Sangga Biku, seperti itu adik-adik. Jadi ini Raja Bimbisara sering Cici ceritakan ya di dalam Cici Misi. Nanti kalau adik-adik belum tahu siapa itu Raja Bimbisara, adik-adik bisa lihat lagi YouTube SMB Ananda yang sebelumnya Cici isi. Nah, lalu kita lanjutkan ya. Pada sembahyang bulan 7 juga dilakukan pembakaran kertas nih adik-adik. Pembakaran kertas sembahyang secara besar-besaran dan menyajikan sajian. Semua pembakaran kertas dari sesajian ini dikirimkan untuk arwah para leluhur agar terbebas dari penderitaan. Nah, lalu kertas sembahyang yang diyakinin ini bisa menjadi alat tukar atau uang untuk mereka di sana, untuk para leluhur. Nah, pertanyaannya adalah, tapi apakah bisa sih kertas sembahyang menyelamatkan mereka dari alam penderitaan? Maksudnya menyelamatkan para sanak leluhur kita. Nah, menurut adik-adik bisa gak? Coba komen di bawah. Jadi, Cici jelasin ya. Dalam ajaran Buddha, penderitaan yang dialami adalah buah dari karma buruk yang dilakukan pada kehidupan masa lampau nih. Dan untuk dapat mengurangi karma buruk tersebut, nah kita harus melakukan lebih banyak kebajikan adik-adik. Kita bisa membantu menyelamatkan arwah leluhur di alam penderitaan dengan cara melakukan pelimpahan jasa. Nah, atau melakukan kebajikan atas nama leluhur yang sering dikenal dengan istilah patidana. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah patidana itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendoakan leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia agar terlahir di alam yang lebih bahagia lagi. Nah, Buddha juga menjelaskan bahwa bila akan menolong makhluk di alam menderita, hendaknya orang melakukan dengan cara pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah melakukan perbuatan baik atas nama orang yang telah meninggal nih adik-adik. Seperti itu. Jadi kita ketika ada sanak keluarga kita yang meninggal, adik-adik bisa melimpahkannya nih. Bagaimana sih Ci caranya? Seperti biasa pada kebaktian kan kita sering bacain Etawata. Adik-adik cukup baca Parita, baca Etawata atau Patidana ya di buku Parita. Lalu di dalam Etawata itu ada ada yang namanya kita bisa menyebutkan nama para sanak leluhur kita. Nah, adik-adik sebutkan saja, misalkan Imang Rakantu siapa para leluhur atau namanya satu-satu. Cuma kalau Cici sendiri biasanya nama leluhur Cici yang Cici kenal, baru setelahnya itu para leluhur. Kenapa kita nyebutnya para leluhur? Karena kita kan juga tidak bisa mengenal leluhur kita yang paling atas kita, konco-konco kita. Makanya kita melakukan pelimpahan jasa ini dengan cara cukup menyebutkan para leluhur, yang artinya pelimpahan yang kita buat ini, yang kita sudah limpahkan ini, yang mau kita limpahkan ini bisa sampai juga kepada sanak keluarga kita yang yang telah berhubungan karma dengan kita, entah itu siapa, baik yang kita kenal maupun yang tidak. Jadi semuanya nyampe adik-adik, seperti itu. Itu cara yang pertama ya adik-adik. Kalau misalkan ada sanak keluarga adik-adik yang meninggal, atau adik-adik ingat emak, engkong adik-adik nih yang sudah lama meninggal, boleh dilimpahkan jasa. Jadi biasanya kita kan kebaktian sudah berbuat baik, sudah baca parita, lalu sudah meditasi, mendengarkan dhamma, lalu berdana. Nah, setelah itu biasanya di kebaktian, di parita penipu, pasti adik-adik sering kalau misalkan ikut mama papanya nih di kebaktian umum Sasana Wimana atau di kebaktian umum Kopi Sasu. Nah, adik-adik pasti pernah dengar kalau sebelum pulang kita semua sering membacakan Parita Etawata, yang artinya atau yang dalam fungsinya itu untuk melimpahkan apa yang sudah kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan hari ini, agar hasil dari perbuatan baik ini setelah kita membaca parita, lalu meditasi, mendengarkan dhamma dan berdana, dapat kita limpahkan kepada sanak leluhur kita.
Nah, adik-adik, itu tadi cara yang pertama. Lalu, cara yang kedua, adik-adik bisa limpahkan setelah adik-adik berbuat kebajikan apapun, nggak harus dari adik-adik kebaktian aja gitu. Misalkan kalau adik-adik habis dana ke Biku Sangga, dana makan banteh, atau berbuat baik apapun, adik-adik bisa habis itu melimpahkannya supaya bisa perbuatan baik yang adik-adik lakukan ini bisa melimpah kepada sanak leluhur adik-adik, seperti itu. Nah, adik-adik, jadi makna dari tradisi sembahyang Citgue ini adalah sembahyang kubur yang merupakan tradisi masyarakat kita nih Tionghoa untuk mengunjungi dan membersihkan makam leluhur, orang tua atau keluarga. Nah, selain itu, adik-adik, sembahyang kubur juga menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Orang Tionghoa memiliki sebuah pepatah yang berbunyi, jika kita minum air, maka kita harus selalu ingat kepada sumbernya. Berdasarkan pepatah tersebut, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, maka kehidupan yang kini dijalani oleh kita tidak akan ada jika tidak berasal dari leluhur. Oleh karena itu, adik-adik, kita sebagai manusia harus tetap mengingat dan bersyukur akan kehidupan yang dijalani dengan menghormati leluhur. Kita juga sebagai umat Buddha sangat percaya bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita para umat Buddha selalu melakukan sembahyang leluhur. Nah, jadi sembahyang leluhur ini tidak hanya menghormati dan mendoakan arwah leluhur yang dikenal, tapi juga kepada arwah yang tidak dikenal secara langsung, yang dinamakan sembahyang rebutan tadi. Sekiranya informasi kecil ini mengenai Patidana dapat bermanfaat buat adik-adik dan dapat adik-adik terapin dalam kehidupan adik-adik setelah adik-adik berbuat kebajikan gitu ya adik-adik. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Pengetahuan ini Cici akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih adik-adik. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Oke, terima kasih Cici Jesi. Nah, gimana tadi? Cici Jesi udah ngisikan tentang apa? Tentang Patidana. Nah, adik-adik ingat nih, kalau ada kesempatan buat Patidana, kalian bisa nih ikutan Patidana. Nggak harus datang. Kalau misalkan kalian nggak bisa nih karena takut, Cici Koko, kalau masa Patidana selama corona gimana caranya? Adik-adik bisa kok, kan karena ini masa online ya, adik-adik misalkan bisa nih kirimin nih, aku kirimin makanan lewat Grab aja terus atau enggak, aku mau donasi uang aja nih, aku minta tolong mama papa buat transfer gitu. Nah, itu bisa adik-adik, oke? Karena waktu sudah semakin siang, langsung aja kita tutup ya. Kepada Cici Meta dipersilakan. Mari adik-adik kita tutup puja bakti ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namaskara. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namaskara. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namaskara. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.